Baik, dalam 30 menit saya ingin mencoba menyampaikan materi yang diminta kepada saya, di mana judulnya itu ada tanggung jawab ilmiah dan etika. Sini ada, saya bedakan dua, karena ilmiahnya itu menurut saya sudah selesai, sudah paten kalau ilmiah dalam arti konsep. Ikut implementasi kemudian, bukan lagi soal pengaturan. Oleh sebab itu, materi saya ini akan mulai dulu dari bagaimana ilmiahnya itu berkembang dari waktu ke waktu sampai menjadi bangunan ilmu perundang-undangan seperti yang ada sekarang. Nah, saya akan mulai dari sejarah dulu sampai kita tahu bagaimana. Bapak Ibu sekalian, bahwa hukum perundang-undangan di Indonesia itu relatif baru ya. Untuk Indonesia, baru. Karena dulu tertib tata hukum kita rancu, kacau. Gitu. Dulu berlakunya tata hukum di awal kemerdekaan itu hanya berdasar pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan semua lembaga atau badan atau peraturan yang ada berlaku sampai ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang baru ini tidak ada. Sehingga pada waktu itu ilmu perundang-undangan itu berpedoman pada yang berlaku di Belanda, tapi sebenarnya tidak cocok untuk Indonesia. Misalnya begini, ada tata urutan perundang-undangan, terdiri dari WET, WET itu undang-undang, lalu AMVB, Algemene Maatregel van Bestuur itu peraturan pemerintah, undang-undang, lalu ordonansi itu peraturan daerah, peraturan daerah jajahan Hindia Belanda yang dibuat oleh Volksraad dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lalu ada RV, Rekening Verordenings, itu semacam keputusan kepala daerah. Jadi kacau seperti itu pada waktu itu, tidak jelas. Oleh sebab itu nanti kita lihat produknya. Dulu tidak ada ilmu perundang-undangan yang diciptakan di Indonesia sendiri. Tapi kita tidak ingin menyalahkan bahwa yang dulu bodoh, yang dulu jelek itu enggak. Pada waktu itu harus dimaklumi dan diapresiasi. Karena waktu itu suasana baru merdeka, revolusi, kita hanya berpedoman pada pasal 2 aturan peralihan. Sehingga yang dulu itu pun bagus karena bisa mengeluarkan aturan-aturan, cuma tidak sesuai dengan ilmu perundang-undangan. Berikutnya, halaman berikutnya adalah ini kerancuan kita lihat. Jadi pada waktu itu dibuat berbagai jenis aturan yang tidak ada hierarkinya. Ada yang namanya undang-undang. Undang-undang itu dipakai untuk undang-undang pusat, misalnya undang-undang tentang otonomi daerah. Lalu dipakai juga untuk undang-undang daerah. Ada undang-undang pemilu Yogyakarta, ada undang-undang pemilu Klaten pada waktu itu, Kediri. Buat undang-undang sendiri namanya juga undang-undang. Jadi rancu. Lalu ada maklumat wakil presiden, ada maklumat pemerintah. Ada undang-undang darurat. Itu tidak jelas. Kalau diterapkan ke empat tingkatan aturan perundang-undangan menurut peninggalan Belanda itu tidak ada tempatnya semuanya itu. Tapi jalan. Bahkan kekalnya juga yang sering didiskusikan sampai sekarang, Undang-Undang Dasar 45 itu baru diundangkan pada tahun kedua, pada tahun 1946. Itu pun isinya bukan hasil yang dibahas di PPKI dan BPPKI. Isi Undang-Undang Dasar 45 yang diundangkan itu isinya yang dibahas ditambah penjelasan Undang-Undang Dasar. Yang kemudian otomatis dianggap satu paket, padahal itu tidak pernah dibahas. Menurut sumber, itu dibuat sendiri oleh Pak Supomo sebagai penjelasan, tapi dilampirkan ketika dimasukkan ke lembaran negara. Nah, disitulah pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 yang agak sedikit menjelaskan, meskipun ini tidak menyelesaikan kekacauan itu, yaitu adanya ketentuan tentang harus adanya lembaran negara dan berita negara, di mana lembaran negara itu memuat semua undang-undang, sedangkan berita negara memuat peraturan pemerintah. Nah, lembaran negara itu memuat semua undang-undang dan peraturan pemerintah, berita negara itu memuat selain itu. Nah, itu aja aturan yang pernah ada di zaman yang 59 nanti kita lihat berikutnya.
pada era demokrasi terpimpin. Berikutnya, slide-nya. Jadi dimulai dengan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Itu kok enggak bergerak anunya? Ke halaman 4. Siapa? Dari sana ya? Tidak bergerak. Dimulai dari dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana Presiden kemudian waktu itu membuat satu perubahan undang-undang dasar dengan membubarkan konstituante, mencabut berlakunya undang-undang dasar, yang itu lalu diperdebatkan. Meskipun tentu saja itu bisa ada alasannya, karena alasan Bung Karno waktu itu mengeluarkan dekret itu ya negara darurat, oke. Karena dalilnya tuh salus populi suprema lex, keselamatan rakyat tuh lebih tinggi kedudukannya dari undang-undang dasar, kira-kira begitu. Tapi isinya juga dipersoalkan, ya. Isinya juga dipersoalkan. Itu tayangannya enggak muncul, Bu Arum. Nah, saudara, pada zaman demokrasi terpimpin ini, pada sesudah dekret, juga banyak terjadi kekacauan di bidang perundang-undangan. Misalnya pada waktu ada Perpres, penetapan presiden. Penetapan presiden itu sama dengan undang-undang. Tetapi apa? Penetapan presiden itu dibuat sepihak oleh Bung Karno. Tapi isinya langsung berlaku sebagai undang-undang. Misalnya, Perpres nomor 11 tahun 63 tentang tindak pidana subversif. Itu undang-undang isinya. Tidak lewat DPR, buat sendiri Bung Karno. 65 misalnya ya. Perpres nomor masalah penodaan agama. Nah, karena Perpresnya isinya sama dengan undang-undang, maka di era Orde Baru itu ditingkatkan menjadi undang-undang melalui nomor 5, Undang-Undang 5 tahun 69. Nah, Perpresnya juga ada kekacauannya. Ada undang-undang namanya dibuat oleh Presiden Soekarno bersama DPR, itu ada. Tapi ada Perpres yang sama dengan undang-undang. Bung Karno membuat sendiri tapi dibantu oleh sebuah Dewan Nasional yang kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung itu. Nah, dari sini terjadi kekacauan-kekacauan sehingga hukum dibuat secara sepihak di era demokrasi terpimpin itu juga isinya kacau karena mempercampurkan antara peraturan dan keputusan. Jadi Perpres itu seharusnya kalau memang undang-undang maka dia hanya memuat privilege umum abstrak, tapi dia memuat juga keputusan pembubaran ini, pembubaran itu pakai Perpres juga. Harusnya kan cukup dengan Kepres. Jadi di situ terjadi masalah perundang-undangan kita tidak tertata, sehingga saya katakan kita dulu memang belum punya ilmu perundang-undangan. Nah, halaman berikutnya di era Orde Baru. Bapak Ibu sekalian, Orde Baru kemudian menyadari ini. Kekacauan yang terjadi di masa-masa sebelumnya itu karena tata peraturan kita itu kacau balau. Tidak jelas mana yang lebih tinggi antara maklumat dengan undang-undang, maklumat pemerintah dengan maklumat wakil presiden, Perpres dengan undang-undang. Itu tidak jelas. Sehingga Orde Baru mulai menata. Kita harus membuat tata baru. Maka keluarlah TAP MPRS nomor 20 tahun 66 dengan menggunakan Stufenbo teori hukum berjenjang. Nah, menurut saya TAP MPRS nomor 20 tahun 66 inilah yang menjadi titik tolak atau menjadi tonggak baru pembangunan ilmu perundang-undangan di Indonesia. Ya. Nah, di sini kemudian disebut begini, ya, waktu itu DPR GR mengusulkan tanggal 9 Juni, nih tolong agar negara tertib, saya usul buat memorandum. Isinya 3. 1 tentang sumber tertib hukum, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. 2 tentang tata urutan peraturan perundangan. Lalu yang ketiga, skema susunan kekuasaan pemerintah negara. Nah, yang diterima oleh TAP MPRS itu jelas, hanya menerima 2 dari memorandum itu, yaitu Pancasila sebagai sumber tertib hukum, sumber dari segala sumber hukum, dan tata urutan perundang-undangan yang berjenjang.
jenjangnya itu kan kita tahu sejak itu undang-undang peraturan perundang-undangan itu ada agar tertib. Satu, sumber utamanya Pancasila, lalu peraturan perundang-undangannya ada 6 nih. Satu, undang-undang dasar yang tertinggi, undang strip perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, keputusan presiden. Ini masih masuk nih. Base kicking ini tidak benar seharusnya ya. Bisa masuk. Lalu ada peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, pada saat itu, di era 66 sampai 98 itu, masih slide sebelumnya, belum masuk ke situ, sudah mulai masuk pemikiran tentang judicial review. Ya. Di judicial review itu, dia ingin mengatakan gini, agar undang-undang itu tertib harus ada dong pagarnya. Apa? Judicial review harus dihidupkan di dalam ilmu perundang-undangan kita. Apa itu? Yaitu, kalau pembentuk peraturan perundang-undangan salah, harus bisa ada lembaga peradilan yang membenarkan. Maka sejak itu muncul judicial review, tetapi tidak implementatif. Itu baru dimuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70, dimuat TAP MPR Nomor 673 dan Nomor 3 Tahun 78. Judicial review itu, tapi tidak pernah bisa dilaksanakan karena memang dibuat ambigu gitu. Kemudian sejak itu, sejak TAP MPR 2066 itu, kemudian sudah mulai muncul karya ilmiah. Ilmu perundang-undangan menjadi sebuah ilmu yang menjadi mata kuliah sendiri. Sesudah itu namanya mata kuliah Tata Hukum Indonesia. Yang intinya itu TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Saya dapat kuliah ini di semester pertama dulu. Ada pengantar ilmu hukum, ada pengantar tata hukum yang isinya tuh TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Di sana tertulis MPRS yang benar. Nah, lalu banyak disertasi, ada disertasinya Pak Hamid Atameme, kemudian muncul disertasi, tulisan-tulisan itu ilmu perundang-undangan yang kemudian memperbarui ilmu-ilmu yang tadi amburadul itu. Coba ke halaman berikutnya sekarang. Era reformasi. Nah, ini. Era reformasi itu yang pertama-tama untuk menegaskan negara hukum itu mengubah undang-undang dasar. Ini yang terkait dengan ilmu perundang-undangan. Pertama, ada penegasan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Ya, ada negara hukum. Itu masuk ke dalam pasal 1 ayat 3 dan penjelasan yang tadinya itu tadinya diduga hanya dibuat oleh Pak Supomo, tidak pernah dibahas oleh para pendiri negara. Penjelasan itu dihapus. Penjelasan itu ditiadakan di dalam Undang-Undang Dasar sekarang. Kemudian yang kedua, isi pokoknya itu ada pengujian yudisial. Di dalam kekuasaan kehakiman dimasukkan agar perundang-undangan itu berjalan baik harus ada judicial review. Apa itu? Kalau undang-undang itu MK, kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu yang menguji Mahkamah Agung, seperti peraturan KPU dan sebagainya itu diuji oleh Mahkamah Agung. Lalu diatur juga hubungan kelembagaan negaraan di tingkat pusat itu bersifat horizontal fungsional. Artinya sejajar. Kalau dulu MPR lebih tinggi, sekarang diturunkan. Sehingga menjadi sejajar dengan DPR dan DPD. Sejajar dengan Presiden, sejajar dengan MK, sejajar dengan MA, sejajar dengan BPK. Jadi dari tadinya panca as politika, 5 poros kekuasaan, menjadi ya hasta as politika. Jadi 7 yang dianggap sejajar gitu. Bukan trias politika. Tidak pernah kita menganut trias politika itu. Oleh sebab itu kalau ilmu politik selalu menggugat, kita kok tidak ikut trias politika, sebenarnya tidak pernah ikut kita sejak awal. Dulunya itu kita menganut panca as politika. Legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, dan konsultatif. Itu 5. Dulu yang sejajar di tingkat pusat. Nah dari sini kemudian, karena terjadi perubahan konstitusi, maka ilmu perundang-undangan kita berkembang jauh lebih baik. Apa? Yaitu lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang pembentukan peraturan perundangan, yang di sini jelas kemudian memisahkan antara base kicking dan reclaim. Sehingga tidak ada lagi dalam peraturan perundangan itu kepres. Nggak boleh. Impres. Nggak boleh. Karena itu basic keputusan
Kebijakan negara yang sifatnya constitutional recalling itu mengatur yang bersifat umum. Itulah sebabnya lalu muncul Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR tidak ada lagi karena sudah sejajar kedudukannya. MPR itu bukan lembaga legislatif, ya, tapi sejajar saja dengan wewenang khusus. Sehingga TAP MPR itu dikeluarkan dari tata urutan perundang-undangan. Kemudian di sini mulai memperkenalkan prolegnas. Prolegnas ini bingkai keilmuan. Untuk apa sih prolegnas? Prolegnas itu adalah potret politik hukum. Prolegnas itu potret. Kalau Anda ingin tahu politik hukum kita mau kemana, itu lihat prolegnas. Ada semua. Oh, hukum kita tahun depan ini, tahun berikutnya ini, tahun berikutnya itu. Diatur. Sekaligus prolegnas ini pagar. Pagar apa? Agar orang tidak suka-suka membuat undang-undang. Karena dulu kalau orang calon legislatif, kampanye saya membuat undang-undang ini. Calon menteri, kampanye saya membuat undang-undang ini. Padahal sudah ada. Hanya namanya ada beda. Maka dibuat prolegnas yang sudah harus ada urgensinya. Apa sih kok mau masuk ini? Kenapa kok ini? Nah, di sini Undang-Undang 10 tahun 2024. Tahun 2004 ya, keliru tuh ketiknya. 2004, saya keliru ngetik. Itu belum memperkenalkan apa yang disebut naskah akademik. Belum ada. Naskah akademik itu baru masuk, itu dikatakan setiap perencana undang-undang dapat menyertakan naskah akademik, dapat waktu itu. Sehingga ada yang tidak. Nah, lalu timbul studi di kampus ini penting. Ini penting. Kenapa hanya ada di Perpres dan kenapa hanya bersifat saran agar gitu. Maka ketika diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011, Undang-Undang 10 2004 diubah jadi Undang-Undang 12 11 dan dibuat Perpres pelaksanaannya berikutnya Nomor 87 tahun 2014, itu lalu ada keharusan naskah akademik itu harus ada. Sejak itu harus ada. Kalau semula sampai dengan tahun 2011 hanya saran, sejak tahun 2011 harus ada naskah akademik. Dan undang-undang ini memasukkan lagi TAP MPR nih. TAP MPR yang tadinya dihapus dimasukkan lagi ke dalam tata urutan perundang-undangan. Kenapa? Karena TAP MPR yang ada yang jumlahnya 140 kan 140-an, 140 yang dinyatakan selesai. Itu kan sudah terlanjur menjadi hukum. Maka dibuat, disaring yang 104 dinyatakan selesai langsung terjabut, yang ada 4 yang dinyatakan tetap berlaku nih, tetap berlaku. Ada yang berlaku TAP MPR sampai selesai tugasnya seperti pengalihan aset di Timur Timur itu tetap berlaku sampai sekarang. Nah, itu lalu dimasukkan lagi dalam urutan kedua karena TAP MPR nyatanya masih ada yang berlaku, tapi MPR tetap tidak boleh membuat yang baru. TAP MPR baru tidak boleh ada. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Perpres 76, di situ hanya memasukkan yang agak baru itu bahwa ada daftar kumulatif terbuka dalam prolegnas. Artinya kalau misalnya tidak ada di prolegnas, boleh tidak kita buat? Boleh, dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ini yang sering dipakai sekarang. Tidak ada di prolegnas, tiba-tiba nongol gitu. Alasannya ini. Nah, terakhir Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 itu memasukkan metode Omnibus Law. Karena perintah Mahkamah Konstitusi, Omnibus Law itu tidak boleh dibuat sebelum ada metode ilmiah yang dianut dalam undang-undang. Berikutnya, 5 menit sisanya. Nah, saudara, sebelum masuk ke etika, saya ingin menyampaikan simpulannya dulu. Pertama, pengaturan pembentukan peraturan perundangan sekarang ini sudah memenuhi syarat ilmiah pengaturannya. Sudah bagus dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Itu tadi, berbagai peraturan tadi. Dengan demikian, tanggung jawab keilmuan kita sebenarnya sudah bisa cukup berhenti di sini dulu. Ilmunya sudah kita bangun,
ilmunya gitu sudah menjadi mata kuliah, sudah lahir banyak disertasi yang baru-baru ini ada Bu Maria Farida itu khusus guru besar perundang-undangan, ada Profesor Yuliandri, sudah bangun itu mata kuliahnya udah berkembang, tesis banyak, buku banyak. Sehingga masalah selanjutnya itu bukan soal lagi tanggung jawab ilmiahnya ketika membuat ilmu perundang-undangan. Tentu ke depan tanggung jawab ilmiah pasti ada karena masih ada naskah akademik. Tetapi simpulan yang kedua, implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan itu sangat diwarnai oleh pelanggaran etik. Yang ini kemudian pelanggaran etik ini sering mencabut sukma hukum. Meskipun tidak salah secara formal prosedural. Ketika sehari setelah MK memutus kemarin itu tentang pencalonan dan sebagainya, lalu besok harinya DPR langsung bersidang, itu tidak melanggar formal. Karena pembuatan undang-undang itu, satu sudah ada usulnya, sudah ada supresnya. Yang kedua, dibahas dalam 3 tahap, ya, dalam 2 tahap. Nah, di mana tahap pertamanya itu dibentuk Pokja, ya, kemudian atau Pokja, sesudah Pokja rapat cukup setengah jam aja, kasihkan ke tim perumus. Kasihan tim perumus 2 jam saja, nanti malamnya disahkan lagi di panitia kerja, panja namanya. Lalu hari ini disahkan di DPR. Itu tidak melanggar formal prosedural. Itu sah kalau itu dilakukan dari sudut prosedurnya. Meskipun substansinya nanti akan terjadi perang baru ini. Baik, halaman terakhir sekarang. Saya bicara pelanggaran etik. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Maria, saya berikan contoh pengalaman saya. Pengalaman saya baik sebagai hakim MK ketika menguji sebuah undang-undang, baik sebagai mantan anggota DPR, baik sebagai Menko Polhukam yang pernah memproses sebuah undang-undang. Saya punya pengalaman hal-hal begini. Ada 6. Satu, banyak undang-undang dibuat secara sah dan formal prosedural, tapi cacat ketik. Sehingga fungsi prolegnas dan naskah akademik itu seringkali diabaikan. Nggak ada gunanya untuk prolegnas. Orang tidak ada, lalu tiba-tiba oh ini masuk dalam kumulatif terbuka. Nggak ada di prolegnas, padahal politik hukumnya itu ada di prolegnas. Dan tidak pakai naskah akademik juga. Gitu. Yang kedua, ada political trade-off, perdagangan politik. Isu tukar-menukar kepentingan. Ayo kita buat undang-undang ini, kamu dapat ini di pasal ini, kamu dapat ini di pasal ini, kamu harus menghambat itu yang sedang terjadi melalui undang-undang ini, dan melalui koersi, tekanan, ancaman, dan penyanderaan. Kalau kamu tidak mau, kubuka kasusmu. Kalau kamu mau, kuselamatkan kamu. Itu political trade-off-nya. Apa boleh political trade-off? Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena politik memang begitu. Tetapi jangan sampai melanggar etik dan moral yang itu merupakan sukma hukum. Yang kedua, ini sering itu bapak-bapak ini saya, Bu Tuti, Pak dan semuanya diundang untuk RDP ke DPR, tapi sesudah ngomong itu tidak ada yang ditampung. Bahkan ketika kita ngeyel, Bapak tidak usah begitu, Bapak kan ilmuwan, sedangkan kami yang menentukan di sini. Apapun kata ilmu yang Bapak sampaikan, kami yang memutuskan di sini. Sehingga RDP pakat dan sebagainya itu lalu sama sekali menjadi tidak etis. Orang yang diundang untuk bicara malah dimaki-maki, katanya ilmunya salah. Padahal dia hanya ngundang untuk RDP, rapat dengar pendapat. Ini yang benar terjadi. Yang terjadi juga ada ego sektoral, ya. Dan ambisi membuat legacy. Menteri, wah kalau saya ini harus ada undang-undang ini. Lalu pinjam tangan, menitip agar sebuah naskah akademik itu yang sudah ditolak di tingkat eksekutif dititipkan ke 13 anggota DPR. Saya pernah memimpin balik dulu. Ada 13 orang mengajukan rancangan undang-undang. Karena 13 orang bisa diusulkan oleh anggota DPR, lalu kita proses. Sudah diproses, kita panggil, ayo presentasi naskah akademik. Yang datang siapa? Yang datang dirjen dan semua pejabat eselon 1 di kementerian. Bukan yang buat itu, bukan yang mengusulkan. Lalu saya tanya, kok bisa dirjen Pak?
ini rancangan undang-undang sudah dibuat oleh kementerian, oleh waktu itu departemen, tapi tidak masuk di dalam prolegnas pemerintah. Kami mau titip ke DPR. Jadi yang menjelaskan naskah akademiknya dia, karena tidak masuk di tingkat pemerintah, pemerintah menganggap itu tidak penting gitu, lalu dititip ke DPR. Sehingga anggota DPR yang 13 tidak ngerti apa-apa tentang naskah akademik itu. Ini kan tidak etis sama sekali. Yang kelima, ada rancangan undang-undang yang tiba-tiba muncul tanpa ada naskah akademiknya. Atau seperti kata Bu Maria tadi, ya, ini baru loh. Waktu saya Menko Polhukam loh, ada nih undang-undang tanpa naskah akademik, tiba-tiba muncul nih. Undang-undang perubahan MK yang akan datang besok nih, yang akan disahkan. Itu bisa untuk memecat hakim-hakim MK yang sekarang ada tuh undang-undangnya kalau sudah disahkan besok. Bisa. Ini tinggal ketok palu aja. Ada yang tiba-tiba muncul tanpa naskah akademik, atau ini sesudah undang-undangnya jadi seperti kata Bu Maria, lalu dibuat naskah akademik yang menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah jadi itu. Nah, dari mana saya tahu? Ya tahu waktu saya ketua MK, saya tanya mana naskah akademiknya. Pak tidak dibawa, dicari, lalu seperti dipaksa-paksa, disesuaikan dengan undang-undang yang sudah ada. Kemudian ada undang-undang yang bisa diselesaikan sehari, kayak ini kemarin nih. Ada yang ditunda sampai bertahun-tahun tanpa kepekaan etika. Nah, saudara, saya akan bacakan terakhir sekali ini. Cuitan saya hari ini di Twitter. Dalam 1 jam ini sudah di-share oleh ratusan ribu orang. Saya pernah bicara ini tadi, dan ini terinspirasi dari bahwa saya akan tampil di ini. Gini, yang terhormat pimpinan parpol dan para anggota DPR, putusan MK adalah tafsir resmi konstitusi yang setingkat undang-undang. Berpolitik dan bersiasat untuk mendapat bagian dalam kekuasaan itu boleh, dan itu memang bagian dari tujuan kita membangun negara merdeka. Tetapi ada prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur permainan politik. Adalah sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika melalui demokrasi prosedural, di mana dilakukan konspirasi dengan menang-menangan jumlah kekuatan hanya dengan koalisi taktis, siapapun yang merebut kue-kue kekuasaan dengan melanggar konstitusi. Akhirnya silakan ambil dan bagi-bagi kekuasaan. Tetapi tetaplah dalam koridor konstitusi agar Indonesia selamat. Berbuatlah, tapi jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sudah 1/2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud.